Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di perkuliahan pertama dari Teknologi Bahan Makanan. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang food technology. Bersama saya, Rahmatia Eftasari. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah pendahuluan mengenai teknologi pangan. Yang kedua adalah distribusi pangan. Yang ketiga adalah peranan seorang chemical engineer pada industri pangan. Dan yang keempat adalah contoh industri pangan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu teknologi pangan. Jadi apa itu teknologi pangan? Teknologi pangan adalah suatu teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan mengenai bahan pangan, khususnya setelah panen atau pasca panen, untuk memperoleh manfaat yang optimal dan dapat meningkatkan nilai tambah dari bahan pangan tersebut. Cakupan industri pangan, terutama teknologi rekayasa industri pangan itu sangat luas. Bahan pangan setelah dipanen atau pasca panen mengalami beberapa tahapan proses. Yang pertama adalah handling. Handling adalah penanganan bahan baku menuju industri. Setelah itu, mengalami proses manufacturing atau proses pengembangan dan aplikasi teknologi pada industri pangan. Setelah itu, masuk ke processing atau proses pengolahan pada produk pada industri pangan. Yang terakhir adalah distribusi produk pangan. Keempat tahapan ini, handling, manufacturing, processing, dan distribution, merupakan cakupan dari food engineering atau industri pangan. Sumber pangan berasal dari hewani dan nabati. Sumber makanan hewani contohnya adalah daging, unggas, telur, susu, ikan, dan lemak. Sedangkan sumber bahan pangan nabati contohnya adalah sayur, buah, serealia. Serealia contohnya adalah padi, jagung, sorghum, gandum, dan lain sebagainya. Kemudian kacang-kacangan, umbi, dan minyak. Minyak contohnya minyak olive, minyak sawit, minyak jagung, dan lain sebagainya. Sumber bahan pangan harus memenuhi kebutuhan gizi manusia. Contohnya karbohidratnya, protein, lemak, mineral, dan vitaminnya. Kita akan mempelajari mengenai komposisi bahan pangan minggu depan. Arah dan pengembangan industri pangan di Indonesia dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor sosial ekonomi konsumen, karena ini berpengaruh dari daya beli konsumen. Yang kedua adalah faktor kebijakan pemerintah, misalnya kebijakan ekspor atau kebijakan mengenai industri makanan. Yang ketiga adalah faktor ilmu dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan pangan. Apakah sudah proses industrial ataukah masih proses yang tradisional. Kemudian apa sih fokus teknologi pangan itu? Jadi teknologi pangan itu berfokus pada upaya pengembangan industri pangan dan juga untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi dengan meningkatkan nilai tambah dari bahan pangan itu sendiri. Jadi, tujuannya teknologi pangan ini sebenarnya untuk mengolah bahan baku pasca panen menjadi berbagai diversifikasi bahan pangan atau berbagai bahan pangan, contohnya pangan fungsional. Selain itu, juga meningkatkan kualitas, misalnya kualitas tampilan, kualitas rasanya, dan lain sebagainya. Dan juga untuk memperpanjang umur penyimpanan, dan yang paling penting adalah menjamin ketersediaan pangan. Mengapa ketersediaan pangan harus dijamin? Kita akan bahas pada slide berikutnya mengenai distribusi pangan. Bagian kedua yaitu distribusi pangan. Mengapa distribusi pangan sangat penting? Karena distribusi pangan akan mempengaruhi ketersediaan pangan dan akan berpengaruh pada ketahanan pangan di sebuah negara. Contohnya, di sebuah daerah yang tidak memiliki kesuburan yang baik, hanya bisa menghasilkan umbi-umbian misalnya,
hanya dapat memenuhi kebutuhan gizi karbohidrat, tetapi tidak memenuhi kebutuhan gizi untuk protein, lemak, mineral, dan vitamin, sehingga pada daerah tersebut mengalami kekurangan gizi. Kekurangan gizi sangat berbahaya untuk anak-anak karena dapat menyebabkan stunting. Disinilah peran penting dari teknologi pangan dalam distribusi pangan. Jadi, distribusi pangan adalah ketersediaan pangan dan pasokan pangan yang merata sepanjang waktu, baik jumlah, mutu, keragaman, keamanan, untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Distribusi pangan sangat penting untuk ketahanan pangan di sebuah negara atau daerah, karena jika tidak dapat terselenggara dengan baik, maka kebutuhan pangan manusia tidak akan terpenuhi. Proses distribusi pangan ada 5 tahapan. Yang pertama adalah penyimpanan, proses, transportasi, pengemasan, pemasaran, dan yang terakhir adalah pemasaran bahan pangan. Apabila salah satu proses distribusi pangan ini tidak terlaksana dengan baik, maka akan terjadi gangguan distribusi pangan. Jika terjadi gangguan distribusi pangan, maka akan berdampak pada kelangkaan bahan pangan yang akhirnya membuat harganya melambung tinggi dan tidak dapat diakses oleh masyarakat karena daya beli bahan pangannya menjadi menurun. Inilah pentingnya distribusi pangan. Sekarang kita sudah tahu bagaimana pentingnya distribusi pangan. Tetapi kita harus tahu bahwa bahan pangan, terutama pasca panen, itu sangat rawan dengan kerusakan. Kerusakan akibat distribusi dapat terjadi karena 8 faktor. Yang pertama adalah mikroba, kemudian enzim, serangga parasit atau tikus, sinar, kemudian yang kelima adalah suhu, keenam kadar air, udara atau oksigen, yang terakhir adalah penyimpanan. Kita akan bahas satu-satu mengapa kerusakan akibat distribusi ini dapat terjadi. Kerusakan akibat distribusi yang pertama terjadi akibat mikroba. Mikroba contohnya adalah bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Ketika mikroba tumbuh di dalam makanan, maka mereka akan menyebabkan perubahan di makanan, terjadi perubahan pada karakteristik makanan akibat aktivitas metabolisme. Perubahan itu terjadi akibat adanya fermentasi yang mengakibatkan makanan itu menjadi busuk dan juga bisa terjadi muncul racun di dalam makanan, which is tidak kita inginkan. Tetapi kita harus ingat bahwa tumbuhnya mikroba di dalam makanan, misal jamur, bakteri, itu terjadi akibat faktor-faktor lain. Contohnya, misalnya susu. Susu itu akibat adanya mikroba akan menghasilkan asam laktat, lactic acid, yang mengakibatkan susu itu rasanya menjadi asam. Dan itu terjadi karena susu kontak dengan udara. Jadi mikroba itu bukan faktor yang sendiri. Mikroba itu ada faktor mikroba dan juga faktor pendukungnya. Contohnya lagi pada roti yang berjamur. Roti yang berjamur itu terjadi akibat yang pertama ada gulanya, dan yang kedua ada udara juga. Sehingga si jamur ini sangat mudah berkembang biak di makanan, di roti. Kerusakan yang kedua adalah akibat dari adanya enzim. Sebenarnya secara natural enzim itu dimiliki di bahan makanan yang kita konsumsi. Misalnya di daging, pada buah, itu memang secara natural memiliki kandungan enzim.
Dan sebenarnya kandungan enzimnya itu baik, dapat membantu tubuh kita untuk mencerna makanan. Tetapi dengan adanya enzim ini ada terjadi reaksi biokimia yang akhirnya menjadi lebih cepat dan mengakibatkan perubahan komposisi pada makanan. Contohnya adalah proses browning pada apel atau proses pencoklatan pada apel. Ketika kalau teman-teman makan apel kemudian dipotong dan dibiarkan di udara, maka apelnya akan menjadi kecoklatan. Itu namanya proses browning pada apel. Dan proses browning ini diakibatkan oleh enzim yang dikandung pada apel. Bagaimana caranya agar proses browning ini bisa dihindari? Biasanya enzim ini inhibitornya adalah pH. Jadi, kalau memang motong apel kemudian tidak langsung dikonsumsi, biasanya direndam di air lemon, which is asam, sehingga enzim yang menyebabkan browning tadi dapat dicegah. Kerusakan akibat distribusi yang ketiga adalah serangga, parasit, dan tikus. Teman-teman pasti sudah paham, dengan adanya serangga, parasit, dan tikus itu dapat merusak bahan pangan, terutama tikus. Tikus itu biasanya muncul pada proses penyimpanan di gudang dan lain sebagainya. Kalau parasit itu biasanya ditemukan pada daging, contohnya pada daging babi itu ada cacing pita. Dan serangga yang paling bahaya adalah telurnya yang dapat nempel di bahan makanan kemudian ikut diproses ketika proses pengolahannya. Kerusakan yang keempat adalah sinar. Sinar ini bisa sinar matahari atau sinar lampu. Jadi cahaya itu sebenarnya dapat merusak beberapa vitamin, contohnya vitamin A dan vitamin C. Selain itu, sinar dapat merusak warna pangan, terutama yang warna alami. Biasanya makanan yang terus-menerus dipapar sinar matahari, warnanya lama-kelamaan akan memudar. Itu mengapa kadang kalau beli makanan, ada kardusnya, kemudian ditulis dilarang kena sinar matahari langsung. Itu untuk menjaga agar kualitas makanan tetap baik. Kerusakan yang kelima akibat suhu. Jadi pemanasan dan pendinginan ini sebenarnya dapat menyebabkan kerusakan pada bahan makanan. Terutama pada pemanasan, jika suhu yang digunakan terlalu tinggi, maka akan menyebabkan kerusakan protein atau denaturasi protein, kemudian akan bisa terjadi emulsi dan kerusakan pada vitamin dan lemak. Jadi kalau kita lihat dari hukum Van Hoff, di mana kenaikan suhu akan menyebabkan kecepatan reaksinya menjadi double. Misalnya kenaikan suhu 10 derajat Celcius akan menyebabkan reaksinya kecepatannya menjadi 2 kali lipatnya, tetapi kerusakannya itu pada sayur dan buah bisa lebih besar. Jadi suhu akan mempercepat kerusakan pada makanan, sehingga ketika mengolah makanan kita harus memperhatikan suhu yang digunakan. Yang keenam adalah kadar air. Kadar air pada permukaan bahan dipengaruhi oleh kelembapan udara relatif udara di sekitarnya. Jika kadar air bahan terlalu rendah, kemudian sekitarnya itu relatif lembab, lebih tinggi dari bahan makanannya, maka akan terjadi penyerapan uap air dari udara menuju makanannya, sehingga bahan makanan menjadi lembab. Dan ini tidak kita inginkan. Kebalikannya, jika suhu bahan lebih rendah atau lebih dingin, kemudian udara yang di sekitarnya akan mengkondensasi atau ada titik-titik uap air di permukaan bahan makanan, dan itu akan mengakibatkan atau sangat memicu pertumbuhan jamur atau mikroba pada makanannya.
Yang ketujuh adalah udara, terutama oksigen. Kenapa? Karena oksigen ini dapat menyebabkan kerusakan vitamin, terutama vitamin A dan C. Dan juga dapat menyebabkan perubahan warna, perubahan cita rasa, dan kandungan lain akibat adanya oksidasi pada makanan. Faktor pertumbuhan jamur atau kapang juga terjadi karena kebanyakan bakteri atau jamur bersifat aerobik. Jadi dengan adanya udara itu sangat mempengaruhi kualitas dari makanan. Contohnya yang lain adalah pada lemak atau minyak. Jika lemak atau minyak terekspos dengan oksigen, maka akan terjadi oksidasi dan akibatnya akan menyebabkan bahan makanan itu atau minyak atau lemaknya menjadi tengik. Contohnya pada minyak kelapa. Kalau dibuka terus-menerus, lama-lama minyaknya menjadi tengik. Itu akibat adanya oksidasi pada minyak tersebut. Kemudian bagaimana cara kita menghindari kerusakan akibat adanya oksigen? Biasanya cara yang paling sederhana adalah dengan vacuum. Jadi dengan menghisap udara secara vakum dari wadahnya. Atau bisa juga mengganti udara dengan nitrogen atau CO2. Misalnya pada keripik biasa ditambahkan dengan N2 karena akan menjaga kerenyahannya juga. Selain itu juga menghindari oksidasi yang bisa menyebabkan ketengian pada makanan. Yang terakhir yaitu waktu penyimpanan. Waktu penyimpanan ini akibat dari faktor-faktor yang lain tadi sudah kita sebutkan. Memang pada saat pasca panen, misal kalau hewan setelah disembelih, memang mutunya yang paling baik. Tapi kemudian semakin berjalannya waktu, mutunya akan turun. Kerusakan ini bisa terjadi karena adanya pertumbuhan mikroba atau enzim tadi, adanya serangga, pemanasan atau pendinginan, air, oksigen, sinar, dan yang lain tadi sudah kita bahas sebelumnya, itu sangat berpengaruh pada karena waktu penyimpanan. Pada umumnya, waktu yang lebih lama itu akan mengakibatkan kerusakan pada makanan, kecuali pada makanan yang memang disengaja untuk disimpan waktu lama, misalnya pada keju. Beberapa orang mengatakan kalau keju disimpan lebih lama itu rasanya akan menjadi lebih intens. Jadi memang disengaja untuk disimpan pada waktu lama. Contoh lain adalah wine atau minuman anggur. Contoh lain juga daging. Beberapa daging itu biasanya di dry age. Istilahnya adalah dry age. Itu tujuannya untuk mengintensifikasi rasa dari si daging itu. Biasanya ditambahkan garam dulu sebelum disimpan, kemudian baru disimpan dalam waktu lama. Biasanya lebih lama, harganya akan lebih mahal. Dan rasanya, katanya, akan lebih baik. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghindari kerusakan yang terjadi akibat distribusi? Kita tidak mau harus mengawetkan dan mengolah bahan pangan tersebut dengan cara memanipulasi keadaan lingkungan agar tidak sesuai dengan penyebab utama kerusakan bahan pangan. Misalnya tadi kalau memang penyebabnya adalah udara, ya harus kita hilangkan udara dari kemasan makanan. Hal yang harus kita ketahui untuk menentukan bagaimana cara mengolah yang tepat dari sebuah bahan pangan, kita harus melihat karakteristik dan sifat bahan pangan tersebut, terutama sifat kimia dari bahan tersebut, dan juga karakteristik sifat fisiknya, misalnya tekstur, ukuran,
morfologi, kekerasan, dan kerenyahan. Kita harus mempertimbangkan kedua hal tersebut dalam menentukan bagaimana cara mengawetkan dan mengolah dalam sebuah bahan pangan. Kemudian, bagaimana peran seorang chemical engineer pada industri pangan? Sebelumnya kita harus tahu dulu pengetahuan apa sebenarnya yang dibutuhkan di dalam industri pangan. Yang pertama adalah pengetahuan mengenai ilmu pangan itu tersendiri, terutama sifat fisis, kimia, biologi dalam sebuah bahan pangan. Yang kedua adalah prinsip-prinsip rekayasa atau engineering dalam mengembangkan industri pangan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan nilai tambah yang besar. Lalu di mana teknik kimianya? Sebenarnya teknik kimia itu kan berperan penting di dalam produksi barang-barang yang kita gunakan sehari-hari. Kalau saya bilang, teknik kimia itu arsiteknya proses industri, dan ini berlaku juga pada industri pangan. Jadi, seorang teknik kimia, seorang chemical engineer, itu berperan dalam mengembangkan dari proses laboratorium menjadi proses industri dalam konteks produksi pangan jadi. Dan juga berperan dalam menentukan bagaimana proses yang diaplikasikan pada sebuah bahan baku untuk menghasilkan produk pangan yang ekonomis dan berkualitas dan meningkatkan nilai tambahnya. Bagian yang terakhir yaitu contoh industri pangan. Industri pangan itu ada banyak, misalnya industri gula pasir, kemudian tepung, minuman, pengalengan, pengolahan nugget, pengolahan makanan instan, dan lain sebagainya. Itu semua bisa merupakan cakupan dari ilmu teknologi pangan. Sekian materi minggu ini mengenai pendahuluan teknologi pangan. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan didiskusikan di Google Classroom atau WhatsApp Group. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.